Pencabutan dengan ini bareng nggak Pak? Pencabutan Kalau pencabutan tidak Pak, karena begitu pencabutan kan pada tahap penyidikan dia akan mengeluarkan surat perintah apa? betul nggak? Ya, Maksud saya pencabutan dengan yang penetapan pengadilan itu di luar mana? itu dua hal yang berbeda Pak. Pak, Jadi di luar yang mana Pak? penetapan dulu Pak. Penetapan. Jadi dia penetapan. Artinya kan sia-sia, buat apa izin penetapan ini? Berarti kan perintah ini sia-sia ini. Izin saya itu Nggak sia-sia. sumbang saran. Bentar, biar nggak miss. Skip Pak Wamen, ada 2 orang atau 3 orang, ada 1 orang dari Pak Wamen, 1 orang dari tim kami merumuskannya sesuai petunjuk dari Pak Beni Utama. Bisa nggak nanti sekitar setengah jam lagi sudah selesai gitu loh. Oke, nggak ada pengulangan, intinya dibikin nggak ada pengulangan. Pak Ketua, Ya. Isu di nomor 29 ini kan sama dengan isu di nomor 10 tadi Pak. Iya. Jadi digabungkan aja biar tim kecil, sambil ini kita bahas pasal yang lain. Iya, makanya ini kan Setuju? kita ini. Ya. Nah, lanjut ke yang tadi nomor 10 nih sekarang. Coba. Nah, ini 10 ya. D sama F. Iya, enggak apa-apa, ini kita harus bahas nih. Jadi maksudnya ini kan mau RJ, tapi harus ada kesepakatan yang ditetapkan pengadilan, gitu ya. Lalu ada pencabutan. Jadi produknya apa? Penetapan. Kayak dading gitu, Pak. Iya, jadi semua restoratif justice itu boleh pada setiap tahap. Kalau pada penyidikan minta penetapan dari pengadilan, kalau pada penuntut umum juga minta pada pengadilan dengan mekanisme seperti kayak itu. dading gitu Pak. Betul, kalau di perdata perdamaian kira-kira seperti itu. Dading itu kan memang udah sepakat, tapi harus ada penetapan pengadilan. Betul. Argumentasinya kurang lebih Pak, biar masyarakat ini memonitor. Iya. Mengapa harus penetapan pengadilan? Karena di KUHP itu Pak, restoratif justice hanya boleh diberikan untuk orang pertama kali melakukan tindak pidana Pak. Ya, jadi kalau residif nggak boleh Pak. Makanya mengapa harus penetapan pengadilan? Supaya dia terregister Pak. Terregister. Jadi orang tahu bahwa ini dia nggak bisa lagi restoratif karena dia sudah mengulangi. Dia sudah mengulangi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau dalam usulan kami pemerintah Pak, jadi begitu ada kesepakatan restoratif justice, maka tahap berikutnya itu adalah pelaksanaannya dulu. Setelah pelaksanaan baru diikuti oleh pencabutan supaya tidak nebisin idem dia Pak. Pencabutan terhadap laporan aduan. Ya. Sebab jangan sampai begitu sudah disepakati ternyata mereka tidak melaksanakan itu. Jadi pencabutan itu tahap paling terakhir Pak. Setelah mekanisme itu ditetapkan, dilaksanakan, baru dicabut. Pencabutan dengan ini bareng nggak Pak? Pencabutan Kalau pencabutan tidak Pak, karena begitu pencabutan kan pada tahap penyidikan dia akan mengeluarkan surat perintah apa? Betul nggak? Ya. Maksud saya pencabutan dengan yang penetapan pengadilan itu di luar mana? Itu 2 hal yang berbeda Pak. Pak, Jadi di luar yang mana Pak? penetapan dulu Pak. Jadi dia penetapan bahwa ini akan restoratif justice, dia harus melaksanakan dulu, setelah melaksanakan baru diikuti dengan pencabutan laporan Pak. Pencabutan laporan. Ya. Sebab kalau pencabutan laporan dikhawatirnya dia tidak melaksanakan Pak. Kan dia harus laksanakan dulu baru kemudian dicabut laporannya Pak. Dilaksanakan dulu dong kompensasinya segala macam. Baru dicabut laporannya Pak. Demikian Pak Ketua. Oke. Pak Dahan ada yang ingin tambahkan? Oh sudah. Silakan. Pak Rano. Pakai ini. Enggak, artinya setiap kegiatan atau proses RJ itu lewat pengadilan. NDN. Ditetapkan. Walaupun dalam proses itu kan penyelidikan, proses penyelidikan. Pada setiap tahap bisa Pak Rano. Jadi polisi boleh, jaksa boleh. Tapi tetap harus ada penetapan pengadilan. Berarti penetapan itu awal dulu ditetapkan. Betul, baru dilaksanakan. Ini proses RJ.
Bukan, begitu mau jadi untuk dilakukan RJ itu dengan penetapan pengadilan. Kan ada jadi kesepakatan. Baru pelaksanaan itu. Baru pelaksanaan. Baru pencabutan. Baru Ya, pencabutan. artinya kan berarti kalau selama ini kan setiap kawan-kawan lembaga kan dia punya sendiri tuh proses RJ-nya kan, polisi punya RJ gitu. Nah, hari ini semua patokannya satukan ke pengadilan dulu. Oke. Izin Ketua. Ya, silakan Pak Safarudin. Memang mulai penyelidikan di sini, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus melalui penetapan pengadilan. Kalau itu mekanismenya seperti itu, apakah pengadilan ini tidak kewalahan nanti dengan begitu banyaknya mungkin akan dilakukan suatu RJ, berapa yang ini dengan kondisi pengadilan gitu. Kalau seperti tahap penyelidikan Pak, itu kan mau ini harus masuk dulu ke penetapan hakim, ini kan luar biasa banyaknya itu nanti. Mungkin pada tahap penyidikan pun juga cukup besar. Artinya kondisi-kondisi ini mungkin kita nanti harus lihat bagaimana kondisi pengadilan, apakah memang mampu itu. Terima kasih. Izin pimpinan Ya. menanggapi apa yang disampaikan dengan teman kita, dengan Pak Safarudin. Ini sebenarnya sangat bagus, harus melalui penetapan pengadilan supaya bisa terkontrol, tidak semena-mena para penyelidik atau penuntut umum melakukan tugasnya, ya, artinya bisa sampai ada 3 kali ya kasus yang sama. Ya, tapi kalau sudah melalui penetapan ini artinya sudah terkontrol dia. Inilah salah satu fungsi controlling dalam rangka melaksanakan RJ ini. Jadi contohnya pencuri sawit atau nilainya 2 juta rupiah, nanti kan bisa saja itu berulang-ulang. Siapa yang kontrol? Ya, saya kira penetapan inilah sesuatunya untuk mengawal, karena RJ ini hanya boleh dilakukan hanya untuk sekali, tidak boleh berulang kali. Kira-kira demikian fungsi daripada penetapan ini. Terima kasih. Ya, Pak Tandra. Sekedar masukan ini. Jadi di dalam praktek itu kan nanti pelaku itu dilapor di Polsek, sudah RJ. Nanti bisa dilaporkan lagi di Polres, RJ. Kalau nggak ada penetapan. Iya, nah maksud ini adalah untuk memenuhi unsur kepastian hukum. Sehingga setelah itu 1 kali aja. Kalau mau dilapor kemana-mana, ini buktinya, selesai. Nah, tapi pertanyaan kami begini, tadi kan setelah penetapan, baru kemudian diikuti oleh pencabutan. Nah, batas waktunya kapan? Ada ya? Oh iya, sudah. Ya, jadi ada unsur kepastiannya. Setelah ditetapkan begini, molor-molor, ini korban dipermainkan lagi. Ya kan, nah ini harus ada batas waktunya sehingga ada kepastian juga bagi korban, kan begitu. Kalau 7 hari ya itu bagus. Terima kasih. Ya Pak, ini izin Pak Ketua. Bentar. Ya. Ini agak menarik nih Pak. Kita mempertimbangkan efek ini Pak, banjir perkara di pengadilan kira-kira seperti apa. Kalau yang RJ yang mulai penyelidikan, RJ penyidikan, RJ yang di pengadilan itu harus ada penetapan pengadilannya. Kan itu nanti akan ada mekanisme sidang Pak, penetapan. Enggak ada? Siapa? Gimana? Kan kriteria dari restoratif justice itu kan satu, harus ada kesepakatan dari korban. Ya. Yang kedua hanya untuk tindak pidana yang diancamnya tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua itu hanya untuk pertama kali dia melakukan tindak pidana. Iya pasti. Itu kan udah pembatasan. Betul. Jadi hakim itu hanya formalitas, begitu ada kesepakatan, kemudian ada kriteria itu dia langsung mengetok. Jadi tanpa sidang, Pak.
Oh. Ya, jadi itu semacam istilahnya diregister gitu Pak, supaya untuk kepastian hukum. Takutnya kan kadang-kadang gini, kayak first take aja Pak. First take itu kan logikanya tuh, kalau sidang perdata lawan nggak datang, 3 kali dipanggil, selama putusan tidak melawan hak atau apa begitu kan dikabulkan secara first take. De facto dalam perkembangan makin kesini banyak Pak, lawan nggak datang, ya kan ya. Majelis memutuskan tetap menolak gugatan. Iya Pak Chandra ya kan, tetap menolak gugatan, disidangin lagi silahkan diperiksa lagi oleh majelis. Nah itu membatasinya gimana Pak? Supaya seperti Pak Wamen tadi, tetap administrasi. Jadi sepanjang memenuhi syarat tersebut, maka akan dibuatkan penetapan oleh hakim. Nah, kira-kira membatasinya gambarannya gimana? Seperti yang disampaikan Pak Andra tadi. Kalau dilihat dalam rumusan tambahan pemerintah Pak Ketua itu ada, jadi pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi kesepakatan itu ditetapkan dalam pengadilan. Kemudian ayat 2 itu memberi jangka waktu Pak. Kesepakatan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari. Setelah 7 hari itu dilaksanakan, ayat berikut mengatakan laporan itu harus dicabut. Itu supaya orang tidak disangka. Tetapi sebaliknya Pak, dalam hal kesepakatan itu tidak dipenuhi, maka penyidik wajib membawa berita melanjutkan perkara itu, kira-kira seperti itu Pak. Enggak, sebentar Pak, pimpinan sih. Itu kan sebetulnya tadinya penetapan ini dimaksudnya kan untuk memberi kepastian, Prof. Artinya kenapa dia tidak belakangan? Gitu loh. Karena kan gini kan seringnya begini, setelah RJ habis itu selesai damai cabut dan lain-lain, perkaranya ada lagi lanjut. Nah ini ditetapkanlah sama pengadilan, ini sudah selesai ya, sudah dilakukan RJ, berarti karena yang mempunyai hak untuk perkara ini lanjut, memutus dan lain itu pengadilan, maka pengadilan belakangan. Nah gitu loh. Kalau ini kan kita kebalik nih, yang ngajuin siapa, antara polisi kah, siapakah, masukin ke pengadilan, pengadilan baru proses, tetapkan dulu. Nah proses lanjutnya dikembalikan ke pengadilan, ke bawah lagi, di bawah nggak selesai aja, lu buat apa ada penetapan awal gitu loh. Makanya saran saya gini Pak Rano, kalau saya walaupun sebelahan ada beda pendapat ini. Kalau akta pandading Pak, kan dibikin di awal Pak. Nih 2 orang sengketa piutang ya kan, si A akan membayar dalam akta pandading itu kan, membayar sekian miliar dalam waktu sekian, kan dibuat di awal. Makanya kan setelah berdasarkan akta pandading itulah maka ada timbul kewajiban untuk membayar dalam sekian bulan. Pak Iya, Rano. Makanya kalau di sini kan kembali tidak ada kepastiannya, karena setelah tadi kan ada pasal lanjutannya ya. Kalau ternyata setelah pengadilan menetapkan si A harus RJ, benar kan, atas permohonan, ternyata dia nggak bayar, nggak jadi RJ. Artinya kan sia-sia, buat apa ajuin penetapan ini? Berarti kan perintah ini sia-sia ini. Izin saya tuh sumbang saran. Bentar, biar nggak miss. Jadi kalau dalam kita acuannya seperti akta damai di perdata, akta pandading, kalau dia nggak mengikuti secara tepat apa yang ditulis dalam akta pandading, maka gugur dengan sendirinya. Dia bisa dilaporkan oleh pihak lawannya. Ya, izin ketua. Gitu. Izin. Jadi begini, saya sepakat dengan penetapan itu. Kenapa? Di dalam tindak pidana itu, ini kan bukan delik aduan. Karena yang tadi saya mengatakan ini kan memenuhi unsur kepastian hukum. Dasar apa penyidik menutup perkara ini, kan salah lagi. Tapi setelah ada penetapan, berdasarkan penetapan itu dia laksanakan, gitu, kan begitu. Sehingga itu penyidik tidak disalahkan. Oh ini bukan delik aduan kok, yuk tutup perkaranya, kan begitu kan. Nah itulah, maka didahului dulu dengan penetapan. Ya jadi setuju di depan ya. Iya, makasih. Makanya ya. Gitu Pak. Ya, saya ini karena kita berpikirnya awalnya kenapa ada proses ini kan sebetulnya rata-rata kan ada persoalan di setiap, baik itu polisi kejaksaan kan punya konsep sendiri dalam RJ. Nah makanya ditetapkanlah di pengadilan itu. Hanya kalau memang di awal artinya kan
Ya karena pasal lanjutannya ya, saya sih nggak masalah. Tapi tadinya saran saya kalau ditetapkan. Coba Gus Abduh coba. Di Ada pendapat? nah itu lebih selesai gitu loh. Artinya ada kepastian hukum bagi si yang penerima RJ ini bahwa kasus ini beres. Gitu kan. Tapi Ada komen Gus Abduh? Silakan. Cukup. Pak Nasir Jamil? Ayo silakan. Ya, silakan. Ayo silakan. Pak Rikwanto. Iya. Kalau boleh usul, sebenarnya RJ ini kan sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Cuma nggak ada tempatnya aja yang namanya damai itu. Damai itu kan yang kita tahu ya. Kalau tersangka mati gitu ya, nebis bin idem selesai perkara ya. Bukan pidana, tidak cukup bukti, kadaluarsa dan lain-lain. Nah, banyak di penyidik itu, mungkin di Polri, jaksa itu sudah melaksanakan itu lama, cuma di bawah tangan aja. Ya, RJ zaman dulu lah. Yang mengacu pada prinsipnya kalau orang bermasalah itu melaporkan kepada penyidik itu untuk diselesaikan perkaranya, bukan untuk di sidang pengadilan kan. Lebih cepat lebih baik, apalagi win-win solution gitu. Supaya ada tekanan ya Pak? Ya, jadi ini mau diformalkan kan, prosesnya lewat RJ. Nah, yang saya tangkap tadi sebenarnya waktu RJ itu berproses, ini pengadilan belum terlibat sebenarnya. Ya, pengadilan itu cenderung kepada tukang stempel, tukang cap, tukang catat. Untuk penetapan secara formal, mereka yang berperkara sudah selesai. Ya kan? Jadi nggak repot juga. Mungkin bukan hakim yang terlibat, mungkin paniteranya sebagai perwakilan dari pengadilan untuk mencatat di catatan pengadilan sebagai penetapan. Walaupun ada hakim yang tanda tangan. Ini persepsi ya, pendapat ya. Nah kemudian kalau tadi 7 hari setelah itu cabut laporan, itu saya kira nggak efektif ya. Nanti terlalu banyak permainan di situ. Paketnya itu udah lengkap, jelas, selesai. Nah, jadi pengadilan itu pihaknya cuma ini serius, ini benar, ini benar-benar mau selesai. Nah, oke, selesai. Pihak yang formal baik jaksa, hakim maupun penuntut penyidik Polri itu menyatakan oke, udah penetapan clear semuanya. 7 hari itu sangat-sangat riskan untuk membuka kembali luka-luka lama ya. Terima kasih. Karena bayangan saya ntar ya. Bingung juga. Pengadilan itu kan cuma di kota, provinsi, kabupaten. Sementara nih RJ ini kemungkinan di polsek-polsek yang di ujung-ujung sana segala macam. Gimana Pak Wamen? Iya Pak, sebetulnya itu kan konsep restoratif justice itu pertama kali dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tapi dia menggunakan istilah diversi yang artinya pengalihan. Sebenarnya proses yang kita cantumkan di sini sebetulnya sama persis dengan sistem peradilan pidana anak. Jadi tetap kesepakatan ditetapkan dulu oleh pengadilan baru pelaksanaan. Jadi sebetulnya kita mengambil mekanisme karena kita kan tidak punya padanan restoratif justice selain dari undang-undang SPPA ini. Jadi proses ini sama persis seperti SPPA. Kira-kira begitu Pak Ketua. Iya. Ya. Pak Rudianto Lalo. Terima kasih pimpinan, ini menarik debat soal restoratif justice. Saya kira konsep awal kita, restoratif justice ini harus melibatkan semua struktur hukum ya. Polisi, penyelidik, penyidik, penuntut, jaksa, dan penetapan di pengadilan. Jadi menurut hemat saya, memang harus ada penetapan pengadilannya, karena itu kepastian hukumnya. Karena kan di sini debatnya adalah mengapa orang itu di proses hukum? Berarti kan ada pelanggaran hukumnya. Pelanggaran hukumnya negaranya wakili lewat kepolisian, kan seperti itu filosofinya. Nah karena itu ketika terjadi menggunakan ada perdamaian, polisi tidak serta-merta harus menghentikan. Dia harus dulu ke penuntut dan pengadilan untuk tercipta kepastian hukumnya menurut hemat saya. Jadi menurut hemat saya pimpinan, saya setuju harus lewat penetapan pengadilan. Bahwa kemudian ganti rugi itu tidak dijalankan, misalkan ada perintah pengadilan, apakah lapor ulang? Tidak perlu, jangan restoratif justice kalau tidak ada perdamaian. Kalau logikanya begitu. Kalau restoratif justice kalau ada perdamaian antara korban dan pelaku, kalau tidak terjadi perdamaian tidak boleh, harus ada
proses hukumnya harus jalan, kira-kira begitu. Jadi untuk lapor balik menurut saya tidak akan terjadi, kira-kira begitu. Iya, teruskan. Terima kasih pimpinan. Sedikit Ketua. Nasir Jamil. Ya, di Persi itu kan karena anak di bawah umur dan dia berhadapan dengan hukum, dan itu kan untuk menjaga psikologi anak. Jadi waktu itu kami bahas undang-undang itu karena memang ketika anak berhadapan dengan hukum, anak itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Lingkungannya lah ya yang kemudian menyebabkan anak itu melakukan perbuatan itu. Itu semangat yang menjadi pembicaraan ketika kita bahas undang-undang itu. Lalu kemudian muncullah di Persi. Nah, kemudian ini RJ. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan juga mungkin nanti mohon pemerintah menanggapi. Yang pertama, kalau di Aceh itu sudah ada itu Ketua, ada Kanun nomor 9 tahun 2008 ya, tentang penyelesaian secara adat, dan itu juga sebenarnya RJ ya, ada 18 pelanggaran yang diselesaikan lewat mekanisme itu ya, misalnya pencurian ringan, kemudian pertengkaran berat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu misalnya ini kan RJ ya. RJ sebenarnya dalam konteks ini siapa yang punya kewenangan penuh untuk melakukan RJ itu? Apakah di tingkat pertama di kepolisian misalnya, atau di tingkat kejaksaan penuntut ya, untuk karena kita tahu kejaksaan kan punya hak juga ya untuk melakukan itu ya demi kepentingan umum dan sebagainya. Meskipun RJ itu kan pemulihan, melibatkan banyak pihak. Nah, ya jadi di mana sebenarnya? Jadi akhirnya kan kita harus jelaskan juga posisi ini. Jangan sampai nanti sana RJ terus ya kan, tanpa pengawasan. Takutnya ada penyalahgunaan RJ tadi ini. Mungkin dalam hukum acara ini memang harus ada satu kesepakatan politik hukum kita terhadap RJ ini seperti apa, ya kan? Nah, yang ketiga ya, tadi itu yang dikatakan oleh Pak Rirwanto soal penetapan oleh hakim ya, oleh pengadilan terkait dengan masalah ini, Pak Wamen. Itu barangkali 3 itu, Pak Ketua, ya, sehingga RJ ini benar-benar dalam tanda kutip tidak serampangan dilakukan. Bahkan yang pernah saya baca konsep awal itu adalah usia. Jadi ketika ada seseorang bukan hanya pertama sekali dia melakukan itu, tapi usianya sudah 70 tahun ke atas, itu juga menjadi syarat untuk di RJ-kan. Terima kasih Ketua. Ya, ini kan poinnya sebetulnya kalau konsepnya sudah setuju, tinggal akhir dan awal aja ya. Tapi pemerintah lebih oke awal ya, penetapannya di awal ya. Gimana kawan-kawan, setuju nggak? Ada masukan lagi? Ayo kita buka ruang.